Halo sahabat teknik agriculture dan farm, senang bertemu Anda lagi. China yang memproduksi lebih dari 1 miliar ton sutra setiap tahunnya, menyumbang 70% dari output global yang memimpin dalam bidang ini. Setiap tahun petani China memelihara miliaran ulat sutra untuk menghasilkan sutra, bahan berharga dengan aplikasi yang tak terhitung jumlahnya dalam kehidupan sehari-hari, dan industri. Nonton videonya sampai selesai, karena kita akan mengeksplorasi proses produksi sutra dari pemeliharaan ulat sutra sampai menjadi produksi sutra di China. Namun, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Ulat dengan penampilan seperti ini mungkin membuat sebagian orang, seperti saya takut atau merasa geli, tetapi tidak bagi petani China, karena sebenarnya ulat ini sangat berharga. Ulat harus dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas telur dan kesehatannya. Keturunan telur ulat diletakkan dalam jumlah besar yang dikumpulkan oleh petani dan diletakkan di lingkungan inkubasi khusus. Ulat muda yang disebut juga laru memulai fase pertumbuhan yang cepat. Petani menyediakan daun murbei segar sebagai sumber makanan utama larva ulat sutra. Daun murbei dicincang menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian diberikan kepada ulat sebagai pakan secara terus-menerus untuk menjamin kecukupan nutrisi bagi lara agar tumbuh sehat. Petani sering menggunakan bubuk kapur untuk mendisinfeksi area perkembangan biakan ulat sutra dan menjaga tingkat pH yang sesuai di lingkungan pemeliharaan. Dengan cara ini lingkungan perkembangbiakan ulat sutra tetap bersih dan aman, sehingga memungkinkan ulat sutra tumbuh sehat. Ulat sutra yang berkualitas perlu diberikan pakan yang terus-menerus dan teratur. Proses pemberian pakan ulat sutra terutama dilakukan secara manual. Kreativitas para petani China dalam mengembangkan alat pendukung untuk mengoptimalkan proses ini. Penerapan teknologi modern dalam budidaya cacing sutra telah membantu China mengonsolidasikan posisi terdepannya dalam industri sutra. Kemajuan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar akan sutra yang terus meningkat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas dan efisiensi. Dalam proses perawatan produksi ulat sutra, petani menggunakan bingkai kayu persegi untuk menyediakan tempat yang aman dan stabil bagi ulat sutra untuk menggantung. Ulat sutra menempel pada bingkai kayu persegi untuk memulai tahap penting dalam siklus hidup mereka. Proses pembuatan kepompong ulat sutra menyelesaikan proses pemintalan dan menciptakan kepompong sutra yang berkualitas. Setiap peternakan dapat memanen miliaran kepompong setiap musim. Sebelum kepompong sutra dapat digunakan dalam industri, mereka harus melalui proses penyaringan dengan menggunakan peralatan khusus. Kepompong sutra tersebut proses pembuangan kepompong berkualitas rendah dan hanya menyimpan yang terbaik untuk diproses menjadi kepompong sutra berkualitas tinggi. Tugas ini tidak bisa digantikan oleh mesin dan masih membutuhkan tenaga kerja manual. Perusahaan sutra di China membeli kokon dalam jumlah besar dari petani lokal dengan harga yang menarik untuk kepompong tersebut. Petani memperoleh penghasilan tambahan yang signifikan dari budidaya ulat sutra. Sekarang kita akan mulai proses pembuatan sutra dari kepompong ulat sutra.
Belt conveyor beroperasi terus-menerus untuk mengangkut kepompong tersebut ke bagian penyaringan, di mana kokon yang rusak atau di bawah standar disortir dan dikeluarkan. Kokon dimasukkan ke dalam jalur perebusan. Proses perebusan tidak hanya membantu memisahkan serat sutra dengan mudah, tetapi juga membunuh bakteri dan menghilangkan kotoran, sehingga memastikan sutra berkualitas tinggi. Sebelum munculnya bahan pendukung, mesin pekerja dengan tangan terampil dan pengalaman bertahun-tahun dengan teliti dan hati-hati melakukan tugas penggulangan sutra dengan tangan. Kepompong yang telah dilunakkan kemudian dimasukkan melalui mesin welding. Benang sutra dari setiap kepompong ditarik keluar dililitkan menjadi untaian yang berkesinambungan, biasanya berupa benang sutra tunggal terbuat dari beberapa kepompong untuk memastikan panjang dan kekuatan. Mesin penggulung sutra meningkatkan efisiensi dan memastikan keseragaman benang sutra. Sedangkan metode manual dengan tangan terampil pekerja menghadirkan kemahiran dan kualitas tinggi pada benang sutra yang lebih kompleks. Penggunaan benang sutra yang berkelok-kelok menjadi gulungan yang beragam. Benang sutra dibuat menjadi kain sutra yang halus yang kemudian digunakan dalam sulaman pakaian dan berbagai kerajinan tangan. Salah satunya pembuatan selimut. Produksi selimut sutra di China memiliki arti khusus. Setelah dipintal dan dililitkan, serat sutra diproses untuk menghasilkan kelembutan dan lapisan yang tahan lama untuk selimut. Setelah menenun, lembaran lapisan ini disatukan untuk membentuk lapisan seragam yang besar. Akhirnya selimut menjalani pemeriksaan kualitas akhir untuk memastikan keunggulan selimut. Sutra China terkenal dengan kualitas unggul yang menampilkan kemahiran dan reputasi industri sutra nasional. Kisah sutra perjalanan dari benang halus ke produk berkualitas tinggi telah membuktikan nilai dan keanggunan sutra yang abadi. Perjalanan Arab Saudi dengan air telah berubah secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Awalnya negara ini bergantung pada sumber air lokal yang terbatas pengalirannya. Hal ini berarti menggunakan air alami untuk pertanian skala kecil dan kebutuhan air masyarakat sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, banyak hal mulai berubah dan kerajaan Arab Saudi beralih ke penggunaan air. Air dari dua sumber utama yang tidak akan pernah habis, yaitu air desalinasi dari laut, dan air purba yang terkubur jauh di dalam tanah. Pergeseran ini sangat besar, karena memungkinkan Arab Saudi menggunakan air seperti negara-negara dengan banyak hujan dan banyak air. Sungai-sungai yang mendukung pertanian besar dan memasok air untuk rumah, toko-toko, dan pabrik-pabrik. Hal ini menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah air yang digunakan, terutama untuk pertanian dari tahun 1980 hingga tahun 1994. Air yang digunakan di negara ini, hampir 3 kali lipat, tetapi sebagian besar air ini berasal dari simpanan bawah tanah yang tidak dapat diisi ulang. Pada tahun 1995 negara telah menghabiskan banyak air yang berharga ini dalam jangka waktu yang lama, hingga tahun 1994 orang di Arab Saudi tidak perlu membayar untuk membeli air tersebut.
Air yang mereka gunakan di rumah benar-benar gratis, tetapi kemudian pemerintah mulai menggunakan biaya sedikit untuk penggunaan air. Pada awal tahun 2000-an pemerintah mulai berpikir secara berbeda tentang bagaimana membangun dan menjalankan proyek air. Mereka menginginkan bantuan dari dunia usaha tidak hanya dalam menciptakan hal-hal seperti tanaman air, tetapi juga dalam membayar dan menjalankan tanaman tersebut. Melihat adanya masalah dengan penggunaan air yang begitu banyak sehingga pemerintah pada tahun 2000 mulai mengurangi jumlah uang yang diberikan untuk membantu biaya air mereka. Mendorong para petani untuk menggunakan air dengan bijak dengan peralatan baru, seperti irigasi tetes yang mengalirkan air langsung ke akar tanaman, dan sensor yang memeriksa seberapa lembab tanah. Ini membantu mengurangi jumlah penggunaan air untuk bercocok tanam. Pertanian yang menggunakan banyak air mulai berkurang sehingga menghasilkan 4 juta ton gandum pada tahun 1992, sehingga menghentikan pertanian gandum sama sekali pada tahun 2016 tanpa sungai alami. Kerajaan ini secara historis mengandalkan minyak sebagai tulang punggung ekonomi dan pabrik desalinasi untuk memenuhi kebutuhan airnya, namun menyadari sifat tidak stabil dari solusi ini dalam jangka panjang, Arab Saudi kini siap untuk melakukannya. Memulai sebuah proyek yang dapat mendefinisikan ulang pertanian dan pengelolaan sumber daya air di zona bantuan. Proyek inovatif ini melibatkan pembuatan sungai terbesar di dunia dan kebijakan yang tidak hanya berani dalam cakupannya namun juga revolusioner dalam pendekatannya yang membentang sepanjang 12.000 km. Sungai buatan ini akan dibangun di bawah tanah, yang pertama dalam jenisnya dalam skala seperti itu. Proyek ini diharapkan menghasilkan sekitar 9,4 juta kubik air setiap hari dengan menggunakan teknologi desalinasi tercanggih. Sungai buatan ini akan mengambil sumbernya dari Laut Merah, mengubah air laut menjadi air tawar segar yang dapat diminum. Sungai buatan akan bernavigasi di bawah tanah yang dirancang untuk meminimalkan kehilangan penguapan, sebuah pertimbangan penting mengingat suhu ekstrim gurun, lebar dan kedalamannya dirancang untuk memastikan aliran yang stabil mampu mencapai berbagai bagian negara. Bantuan kepada wilayah-wilayah ini merupakan sebuah langkah berani untuk mencapai swasembada pertanian di wilayah yang tujuan tersebut tampaknya tidak mungkin tercapai, dengan memperkenalkan sumber air yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Saudi Arabia berharap untuk menumbuhkan tanaman hijau di lahan tandusnya, sehingga mengurangi ketergantungannya pada impor pangan dan mendiversifikasi ekonominya. Dengan minyak dengan lebar 11 meter dan kedalaman 4 meter. Jalur air buatan ini siap melampaui skala Sungai Nil yang ikonik. Proyek ini akan menggunakan pipa anti-korosi khusus berukuran diameter 2,25 meter untuk memfasilitasi transportasi air tawar melintasi jarak yang sangat jauh. Jaringan pipa ini dirancang 2 kali lebih panjang dari Sungai Nil yang menekankan ambisi monumental dari proyek ini. Prestasi teknik ini bukan hanya tentang sumber air baru, tetapi juga tentang menata ulang infrastruktur pasokan air pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem perpipaan saja jika ujung ke ujung dapat mengelilingi dunia. Beberapa kali desalinasi proses menghilang garam dan kotoran dari air laut adalah inti dari proyek ini. Dia teknik utama yang digunakan desalinasi membran dan desalinasi termal. Masing-masing metode memiliki proses dan aplikasi unik yang berkontribusi terhadap efisiensi proyek. Keseluruhan desalinasi membran melibatkan mendorong air laut melalui serangkaian filter atau membran-membran ini, memungkinkan molekul air melewatinya sambil memerangkap garam, mineral dan kotoran lainnya. Hasilnya adalah air bersih yang dapat diminum. Proses ini sangat efisien dan dapat dioperasikan pada suhu yang lebih rendah, sehingga menjadikannya pilihan populer untuk proyek desalinasi skala besar. Desalinasi termal di sisi lain bekerja dengan memanaskan air laut. Ketika air memanas, ia menguap meninggalkan garam dan mineral lain. Di belakang uap kemudian berpindah ke area yang lebih santai mengembunkannya menjadi cairan bebas garam. Air sulingan ini kemudian dikumpulkan untuk digunakan. Sedangkan salinasi desal termal lebih boros energi daripada filtrasi membran. Air sulingan ini efektif dan dapat diandalkan terutama di daerah dengan sumber daya energi yang melimpah.
Perusahaan Saline Water Conversion Corporation, sebuah badan milik usaha negara, memainkan peran penting dalam hal ini. Sebagai pencapaiannya, mereka mengawasi produksi air desalinasi di seluruh wilayah kerajaan, memastikan pasokan air bersih yang stabil untuk memenuhi kebutuhan domestik populasi dan industri yang berkembang pesat. Nah, bagaimana sobat, proyek Arab Saudi untuk mengatasi kekurangan air bersih, mereka mengubah air laut jadi air bersih dan segar diminum. Ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.